Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5486-5489. Langsung kabur. Para kultivator lainnya juga berkata, kami bersedia mengikuti Yang Mulia Abadi. Silakan terima kami. Kami bersedia melakukan apapun untuk Yang Mulia Abadi. Dev menatap para kultivator ini dan merasakan sedikit emosi. Meskipun para kultivator ini tidak kuat, hati mereka baik. Maka, Dev berkata, baiklah, karena kalian bersedia mengikutiku, aku akan menerima kalian. Tapi aku punya satu syarat, kalian harus bersumpah bahwa mulai sekarang, kalian tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan akan berbuat lebih banyak kebaikan. Kami bersumpah. Selby dan yang lainnya berkata serempak, mulai sekarang, kami tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan akan berbuat lebih banyak kebaikan. Dev mengangguk puas. Baiklah, kalau begitu, kalian boleh tinggal di sini untuk saat ini. Ada beberapa hal yang harus kuurus. Setelah itu, Dev berbalik dan hendak pergi. Yang Mulia Abadi, Anda mau kemana? Tanya Selby buru-buru. Dev berkata, aku akan mencari Milan Yun itu. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan. Selby berkata, Yang Mulia Abadi Milan Yun sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Dev tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku punya firasat dia akan segera mencariku. Selby bertanya dengan bingung, Yang Mulia Abadi, kenapa Anda berkata begitu? Dev berkata, karena aku akan melakukan sesuatu yang akan memaksanya muncul. Dia kemudian menoleh ke Selby dan yang lainnya dan berkata, Selby, apakah kalian bersedia bergabung denganku untuk menyelamatkan para kultivator dari tambang lainnya? Selby berkata tanpa ragu, kami bersedia. Yang Mulia Abadi, kemanapun Anda pergi, kami juga akan pergi. Para kultivator lainnya pun mengikuti, kami bersedia mengikuti Yang Mulia Abadi. Mohon pimpin kami untuk menyelamatkan lebih banyak rekan ras kami. Kami bersedia melayani Anda. Dev mengangguk puas, baiklah. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Setelah itu, Dev, Selby, dan yang lainnya melompat ke langit, menghilang di Cakrawala. Perhentian pertama mereka adalah tambang nomor 8, yang paling dekat dengan Sekte Batu Iblis. Ketika mereka tiba di tambang nomor 8, mereka melihat pemandangan yang identik dengan yang ada di tambang nomor 7. Banyak kultivator manusia dan binatang bekerja keras di bawah terik matahari, sementara para kultivator iblis mengawasi mereka, sesekali mencambuk mereka yang lambat. Selby dan yang lainnya, yang geram dengan pemandangan ini, ingin bergegas maju untuk menyelamatkan para kultivator. Tetapi Dev menghentikan mereka, tunggu. Selby bertanya dengan bingung, Yang Mulia Abadi, mengapa menunggu? Ayo kita pergi dan selamatkan mereka sekarang. Dev berkata, tidak usah terburu-buru. Aku ingin menunjukkan kepada para kultivator iblis ini apa arti kekuatan sejati. Setelah itu, Dev melompat dan terbang ke tengah tambang. Berhenti. Teriak perintah menggema di tambang, dan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah sumbernya. Seorang pemuda berjubah putih melayang di udara. Itu Dev. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur? Teriak seorang kultivator iblis berbaju zirah hitam dengan dingin. Dev berkata dengan tenang, siapa aku tidaklah penting. Yang penting mulai hari ini, para kultivator di sini bebas. Beraninya kau? Raung kultivator iblis itu. Kau tahu di mana kita berada? Ini wilayah desa Suangji kami. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau sedang mencari mati. Para kultivator iblis lainnya juga berkumpul, bersemangat untuk menunjukkan kehebatan mereka di depan pemimpin mereka. Nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar. Kami di desa Suangji tidak bisa diremehkan. Hari ini, akan kutunjukkan betapa hebatnya kami. Berani sekali kau. Penggarap iblis itu meraung, suaranya menggema di udara bagai guntur, wajahnya dipenuhi keganasan dan amarah. Tahukah kau di mana tempat ini? Ini wilayah desa Suangji kami. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau sedang mencari mati. Di tangannya, ia memegang pedang iblis yang memancarkan cahaya dingin. Bilahnya diukir dengan rune aneh, seolah-olah berbicara tentang pembantaian tanpa akhir. Penggarap iblis lainnya juga berkumpul di sekitar. Masing-masing dari mereka tinggi, berotot, dan memiliki raut wajah yang garang, ingin menunjukkan kekuatan mereka di hadapan pemimpin mereka. Beberapa mengacungkan gada, duri-durinya berkilauan dengan cahaya dingin.
Yang lain mencengkeram palu iblis mereka, palu mereka memancarkan aura yang berat dan menindas. Nak, jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang kultivator iblis menggeram dengan ganas, matanya melebar seperti lonceng tembaga, berkilauan haus darah. Benar. Kami, Desa Suangji, tak bisa dianggap remeh. Hari ini, akan kutunjukkan betapa kuatnya kami. Para kultivator iblis lainnya ikut bergabung, dan untuk sesaat, teriakan naik turun, mengancam akan menjungkir balikkan langit. Dev tersenyum dingin, matanya seperti kolam yang dalam dan dingin, menampakkan ketidakpedulian dan penghinaan yang tak berujung. Para kultivator iblis ini bahkan lebih lemah daripada para kultivator iblis dari Sekte Batu Iblis, yang tertinggi hanya berada di tingkat ketujuh alam transformasi negeri peri. Di matanya, mereka tak berbeda dengan semut. Mengenakan jubah putih panjang yang berkibar lembut tertiup angin, ia tampak seperti makhluk abadi yang terbuang, sangat kontras dengan para kultivator iblis ganas di sekitarnya. Karena kalian sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara Dev tenang namun penuh wibawa, seolah-olah itu adalah takdir. Begitu Dev selesai berbicara, ia menghilang dari tempatnya. Sosoknya lenyap dari pandangan bagaikan hantu, hanya menyisakan bayangan samar. Apa? Di mana dia? Sebelum para kultivator iblis sempat bereaksi, mereka merasakan hawa dingin di leher mereka, seolah-olah napas dingin langsung menusuk tenggorokan mereka. Kemudian, mereka kehilangan kesadaran, tubuh mereka ambruk seperti boneka yang talinya putus. Dalam sekejap mata, semua kultivator iblis ambruk ke tanah, tak bernyawa. Mata mereka tetap terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan kebencian, seolah-olah mereka tak akan pernah mengerti bagaimana mereka dikalahkan hingga ajal menjemput. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa secepat itu? Para kultivator yang diperbudak tercengang melihat ini. Mereka sudah putus asa, yakin akan binasa dalam perbudakan tanpa akhir ini, tetapi mereka tidak menyangka pemuda yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat. Mata mereka terbelalak, mulut mereka selebar telur, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Selby dan yang lainnya bergegas maju, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan, saat mereka berbagi kabar baik dengan para kultivator. Jangan takut. Itu Yang Mulia Abadi Dev Chen. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Mulai sekarang, kita bebas. Suara Selby menggema dan kuat, bagaikan sinar fajar, menerangi hati para kultivator yang gelap. Mata para kultivator berkaca-kaca karena gembira mendengar kabar itu. Beberapa telah diperbudak selama berabad-abad, menanggung siksaan dan penghinaan. Kini, akhirnya terbebas dari belenggu para kultivator iblis, mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Beberapa berlutut di tanah, tangan tergenggam, berterima kasih kepada Dev karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Yang lain berpelukan, menangis bahagia, seolah melepaskan melalui air mata mereka rasa sakit dan duka selama bertahun-tahun. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Hidup Yang Mulia Abadi. Hidup Yang Mulia Abadi. Sorak-sorai dan seruan syukur bercampur aduk, menggema di seluruh desa Suangji. Dev melambaikan tangannya, memberi isyarat agar diam. Gerakannya anggun dan tenang, seolah-olah ia mengendalikan segalanya. Tidak perlu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Suara Dev lembut namun tegas, memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Setelah itu, Dev menuju gudang di desa Suangji. Langkahnya mantap dan kuat, masing-masing seolah menghentak hati orang banyak. Ia tahu pasti ada gudang batu peri yang sangat besar di sana, dan batu-batu ini sangat penting baginya. Benar saja, ketika ia membuka pintu gudang, ia disambut oleh segunung batu peri. Batu-batu ini memancarkan aura peri yang kaya, memancarkan cahaya cemerlang, lebih murni daripada apapun yang pernah dilihatnya di alam surgawi. Setiap batu tampaknya mengandung energi tak terbatas, sumber kerinduan yang tak tertahankan. Hebat! Luar biasa! Dev berseru penuh semangat, matanya berbinar-binar. Batu-batu peri ini akan sempurna untuk meningkatkan kekuatanku. Ia tahu betul bahwa di dunia di mana yang kuat berkuasa, hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri ia dapat melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dengan lebih baik, serta memenuhi misinya. Dev dengan santai menyimpan semua batu peri di cincin penyimpanannya. Gerakannya terampil dan cepat, seolah-olah ia telah melakukan ini berkali-kali. Kemudian, ia menoleh ke Selby dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Ke tambang berikutnya. Matanya menunjukkan tekad dan keteguhan hati, seolah tak ada halangan yang dapat menghentikannya. Pada hari-hari berikutnya, Dev, memimpin Selby dan yang lainnya, menyapu tambang-tambang di alam Yuande. Mereka bagaikan pisau tajam, menusuk hati para kultivator iblis.
Kemanapun mereka pergi, mereka akan dibantai. Kemanapun mereka tiba, mereka membantai semua kultivator iblis di sana. Dev menghunus pedang penebas naga, bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin. Setiap ayunannya mampu membunuh beberapa kultivator iblis. Keahlian pedangnya tajam dan presisi, seolah diasah berkali-kali, setiap tebasan melepaskan kekuatan maksimalnya. Selby dan yang lainnya, tak mau kalah, masing-masing mengeluarkan kemampuan unik mereka, terlibat dalam pertempuran sengit dengan para kultivator iblis. Di tengah pertempuran ini, mereka menyelamatkan para kultivator yang diperbudak. Para kultivator yang diperbudak itu, yang sebelumnya putus asa, melihat Dev dan rekan-rekannya sebagai penyelamat dan bergabung dengan barisan mereka. Dev akan merebut semua batu peru. Batu-batu ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kekuatannya tetapi juga sumber daya vital untuk melemahkan kekuatan iblis. Untuk sementara waktu, ketenaran Dev menyebar ke seluruh alam Yuande. Semua orang tahu bahwa seorang dewa abadi dari surga sedang menyelamatkan mereka dari penderitaan. Perbuatannya menyebar luas, menjadi legenda. Para biksu yang diselamatkan menyebarkan kisahnya kepada semua orang, membawa keberadaan sang pahlawan kepada lebih banyak orang. Para biksu iblis ketakutan hanya dengan menyebut nama Dev. Mereka membayangkan bisa berbuat sesuka hati di alam Yuande, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu musuh yang begitu tangguh. Mereka bersembunyi, tidak lagi berani berbuat jahat. Beberapa mundur ke pegunungan dan hutan lebat, sementara yang lain melarikan diri ke pelosok-pelosok terpencil, berharap lolos dari kejaran Dev. Tak lama kemudian, ribuan tambang di alam Yuande terbengkalai. Para biksu yang diselamatkan, kini bebas, bergabung dengan tim Dev, ingin mengikutinya dan menyelamatkan lebih banyak rekan senegaranya. Kelompok mereka semakin kuat, dari beberapa menjadi ribuan, menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Saat para biksu iblis merasa putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas alam Yuande. Sosok ini memancarkan aura yang kuat, bagaikan gunung yang tak terlampaui. Itu Yang Mulia Abadi Milan Yun. Yang Mulia Abadi Milan Yun akhirnya muncul. Kita selamat. Para kultivator iblis yang bersembunyi, saat melihat sosok ini, diliputi kegembiraan dan air mata menggenang di mata mereka. Seolah-olah mereka telah menemukan titik terakhir mereka, menggantungkan semua harapan mereka pada Yang Mulia Abadi Milan Yun. Mereka tahu bahwa hanya Yang Mulia Abadi Milan Yun yang bisa menyelamatkan mereka. Yang Mulia Abadi Milan Yun melayang di udara, tatapannya menyapu alam Yuande. Ketika ia melihat tambang-tambang yang terbengkalai, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Matanya memancarkan amarah dan kebencian, seolah-olah wilayahnya telah diserbu. Siapa? Siapa yang berani menebar kekacauan di wilayahku? Yang Mulia Abadi Milan Yun berteriak dengan marah, suaranya nyaring seperti lonceng, menggema di seluruh alam Yuande. Tangannya mengepal, dan aura yang kuat terpancar darinya, seolah-olah ia berniat mencabik-cabik siapapun yang menyerbu wilayahnya. Pada saat ini, Dev, Selby, dan yang lainnya tiba di hadapan Yang Mulia Abadi Milan Yun. Langkah mereka tegas dan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Apakah kau Yang Mulia Abadi Milan Yun? Dev bertanya dengan tenang, tatapannya tenang dan percaya diri, seolah-olah lawan tangguh di hadapannya tidak cukup untuk membuatnya takut. Yang Mulia Abadi Milan Yun berbalik, dan ketika ia melihat Dev, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ia bisa merasakan bahwa pemuda di hadapannya sangat kuat, bahkan di luar imajinasinya. Sedikit kewaspadaan terpancar di matanya, dan ia mulai menilai kembali lawannya. Siapa kau? Mengapa kau mencoba menggagalkan rencanaku? Yang Mulia Abadi Milan Yun berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi ancaman, mencoba untuk mengalahkan Dev dengan kehadirannya. Dev tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan ekspresi tenang dan kalem. Siapa aku tidak penting. Yang penting, mengapa kau memperbudak para kultivator ini untuk memurnikan batu roh menjadi batu peri? Mata Dev berbinar tajam, seolah ia bisa melihat menembus hati Yang Mulia Abadi Milan Yun. Yang Mulia Abadi Milan Yun mendengus dingin, ini urusanku, bukan urusanmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera pergi dari sini, atau aku akan bersikap kasar. Aura kuat terpancar darinya, seolah siap menyerang kapan saja. Dev berkata dengan nada menghina, kau akan bersiap kasar. Dengan kekuatan alam dispersi negeri peri tingkat 8-mu, kau berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Suara Dev tenang namun penuh percaya diri, seolah kekuatan alam dispersi negeri peri tingkat 8 itu bukan apa-apa baginya. Mendengar kata-kata Dev, wajah Yang Mulia Abadi Yun Miao memucat. Ia tak menyangka pemuda di hadapannya mampu melihat kekuatannya. Rasa takut membuncah di hatinya, dan ia mulai ragu apakah ia benar-benar mampu mengalahkan lawan ini. Siapa? Siapa kau?
Yang Mulia Abadi Milan Yun gemetar, suaranya diwarnai ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar. Dev berkata dengan tenang, namaku Dev Chen. Ketika Yang Mulia Abadi Milan Yun mendengar kata-kata, Dev Chen, wajahnya tiba-tiba memucat. Ia merasa seolah-olah mendengar nama yang menakutkan, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia berbalik dan berlari, ingin melarikan diri, seolah-olah Dev adalah iblis yang tak terkalahkan. Apa? Mengapa Yang Mulia Abadi Milan Yun melarikan diri? Bukankah seharusnya ia memberi pelajaran pada bocah itu? Para kultivator iblis tercengang melihat ini. Mereka tak menyangka Yang Mulia Abadi Milan Yun yang selalu maha kuasa begitu takut pada seorang pemuda. Keputusasaan memenuhi mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat akhir hidup mereka sendiri. Dev mendengus dingin, mau lari. Tidak semudah itu. Bersambung.